Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah bunyi Injil Tuhan di dalam kitab Yohanes bab 6 ayat 36 sampai 40. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bunyi sirene ambulan ada di sekeliling kita. Kehidupan kita rupanya telah tergerogoti, mungkin oleh yang namanya satu virus COVID-19, sehingga membuat hampir seluruh penduduk yang ada di dunia ini takut, merinding, tidak lagi memiliki iman, tidak kokoh di dalam Tuhan, dan menjadi panik. Bahkan sampai tidak mau mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kita perlu hikmat Tuhan untuk itu. Sama, pada waktu itu Yesus ada di antara orang-orang Yahudi, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka telah melihat Yesus, namun mereka tidak percaya. Sebagai manusia, kita lebih sering menggunakan logika kita, sehingga kita tidak percaya sebelum kita mengalaminya, sehingga kita tidak percaya sebelum kita melihatnya langsung. Banyak di antara kita mungkin belum percaya dengan adanya COVID-19 ini, karena kita tidak melihatnya secara langsung. Para korban yang meninggal satu demi satu berjatuhan, meninggal mendahului kita, seolah-olah nyawa tidak berharga. Mungkin juga karena kita sendiri tidak mengalami COVID-19, sehingga kita tidak lagi mau mengikuti protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Bahkan juga ada yang menganggap COVID-19 mungkin tidak berbahaya, sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya, karena gejala-gejala yang dimiliki oleh COVID-19 sama dengan penyakit pada umumnya. Gejala-gejala flu, batuk, pilek, dan lain-lain. Namun sekali lagi, kita juga harus dituntut untuk berpikir, untuk menghindari dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga agar kita tidak terkena dampaknya. Memang kematian pasti datang kepada setiap kita, termasuk terhadap saya. Namun sebelum kita mati, kita masih ada banyak waktu. Ada waktu yang tersisa yang bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalam segala aspek kita belajar, bekerja, dan berkarya. Marilah sebelum waktu itu berlangsung menjemput kita, kita sudah siap
Karena hidup kita manusia sama seperti bunga. Bunga yang ada di hadapan kita, harumnya semerbak, sangat indah, lekat untuk dipandang mata. Namun, layu pasti pada 2-3 hari kemudian, gugur hancur di telan bumi. Gugur hancur di telan bumi. Lihatlah sekuntum bunga nan berseri, segar mekar, semerbak, harum mewangi, harum mewangi. Nyatalah lusa sang bunga, layu pasti, layu pasti, gugur hancur di telan bumi, di telan bumi. Ada juga kita yang mungkin sama seperti kura-kura. Kura-kura hidup berapa lama, adik-adik? Bapak Ibu? 5 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, berapa lama kura-kura bisa hidup? 10 tahun, 20 tahun, ratusan tahun. Ya, ratusan tahun kura-kura itu hidup. Tapi tetap tidak abadi, bisa meninggal. Ada manusia juga yang diizinkan hidup bisa melewati umur di atas 100 tahun, di atas 90 tahun. Namun ada juga manusia yang seperti lalat capung. Pernah melihat lalat capung? Lalat capung mungkin tidak seperti nyamuk. Antara 6 hari dengan 7 hari langsung mati nyamuk. Lalat capung begitu hari ini lahir, hari ini juga dia meninggal. Begitu lalat capung hari ini lahir, dia hanya bisa menikmati beberapa jam saja di seharian hari ini, lalu dia meninggal. Itu naturnya, secara alami lalat capung meninggal. Kalau kita sebagai manusia diberikan kesempatan hidup seperti kura-kura, apakah yang akan kita perbuat? Seperti seekor nyamuk, apakah yang akan kita buat? Seperti sebuah bunga, apakah yang akan kita buat di dalam hidup kita? Ataukah justru kalau kita memiliki hidup seperti lalat capung, yang hanya beberapa jam saja kita memiliki waktu, apakah yang akan kita kerjakan sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita renungkan kehidupan kura-kura, bunga, nyamuk, dan lalat capung yang menggambarkan kehidupan kita secara utuh sebagai manusia yang ketakutan menanti kapan datangnya kematian. Apakah saya tidak takut mati? Tentu, sebagai manusia saya juga takut mati. Namun kita belajar untuk tidak takut mati. Karena bagiku mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Kalaupun aku hidup, aku harus menghasilkan buah. Begitulah kata Paulus kepada Kristus, kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mencontoh Paulus. Oleh sebab itu, jangan takut dengan COVID-19 dan juga jangan tidak mempercayai COVID-19, tetapi lakukan protokol kesehatan untuk waspada dan berjaga-jaga. Kita hidup harus selaras dengan pemikiran kita, iman kita, rasio kita, dan kebenaran Allah. Mari kita belajar dan kita akan terus dikuatkan oleh kebenaran Allah. Karena kehendak Bapa yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya pada saat akhir zaman Yesus Kristus akan membangkitkan kita.
Bagaimana? Yakinkah kita akan bangkit bersama-sama dengan Kristus? Gitu kita mati nanti, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mohon pengampunan-Mu untuk seluruh ketidakberdayaan kami sebagai manusia yang telah gagal merefleksikan citra-Mu sebagai gambaran, peta, dan teladan. Kami telah merusak alam ini dan menimbulkan banyak sakit penyakit, termasuk mendatangkan virus corona, COVID-19, di mana kami semua akhir-akhir ini banyak ditinggal oleh orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, orang-orang terdekat kita maupun terjauh kita, bahkan yang tidak kita kenal. Mereka semua banyak yang diidentifikasi meninggal karena COVID-19. Semoga Tuhan, kami rindu Engkau pulihkan. Semoga Engkau mengampuni kesalahan kami semua. Kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahan orang-orang yang berada di Jawa, orang-orang yang berada di Sumatera, orang-orang yang berada di Kalimantan, orang-orang yang berada di Papua, dan orang-orang yang berada di Nusantara ini serta seluruh dunia ini. Tuhan, ampuni kami dan bebaskanlah kami dari COVID-19. Bagi setiap rekan-rekan kami yang sedang mengalami sakit, lemah tubuh akibat COVID-19, Tuhan tolong angkat, jamah, dan sembuhkan, pulihkan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kami mengatasi COVID-19 ini, sehingga kami tidak terjerumus jauh ke dalam ketidakpercayaan kami. Kami mohon pertolongan-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih. Semoga renungan ini menguatkan kita dan membawa pengaruh bagi kita untuk tetap hidup semangat di dalam Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan menyerah. Tuhan menguduskan kita, menyucikan kita, dan memimpin kita untuk membentuk kehidupan yang baru di dalam fisik yang semakin kuat oleh karena Kristus memimpin kita. Haleluya. Amin.